Selamat pagi pemirsa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut pada kuartal pertama 2025, perputaran transaksi judol atau judi online sudah mencapai 47 triliun rupiah. Judol juga telah bergerak sangat masif dan merasuk ke segala lini kehidupan, serta tidak mengenal batas usia dan lapisan masyarakat. Dari masyarakat sipil biasa, aparatur sipil negara atau ASN, hingga prajurit TNI, Polri, PPATK, Kementerian Komdiji, Bank Indonesia harus tegas dan bersinergi untuk mengatasi transaksi judol. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 9 Mei 2025 dengan tema Bukan Negeri Penghayal bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon pengguna maupun uang yang terlibat makin meningkat. Apakah memang benar konon katanya ada pihak-pihak kuat yang diuntungkan dengan judol ini? Kita akan bahas, Bang Godes. Nah, pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 9 Mei 2025, Bukan Negeri Penghayal. Bukan Negeri Penghayal. Negeri ini seperti harus terus-menerus berhadapan dengan hal-hal darurat dari waktu ke waktu. Ada darurat korupsi, ada darurat narkoba, dan kini muncul darurat judi online atau judol. Kenapa judol juga darurat? Sebab judol sudah menyerang berbagai lapisan masyarakat dari beragam institusi. Candu judol membuat yang kaya bangkrut, yang menengah jatuh miskin, dan yang miskin kehilangan harapan. Bahkan harapan hidup. Saking masifnya, uang yang berputar dari judol mencapai ratusan triliun, bahkan bisa lebih dari 1.000 triliun rupiah. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, pada kuartal pertama 2025 saja, perputaran transaksi judol sudah mencapai 47 triliun rupiah.
Judol juga telah bergerak sangat masif dan merasuk segala lini kehidupan serta tidak mengenal batas usia dan lapisan masyarakat. Dari masyarakat sipil biasa, aparatur sipil negara, hingga prajurit TNI. Komandan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto terang-terangan mengakui banyak prajurit terjerat judi online. TNI pun telah membentuk 4 satuan tugas yang salah satunya berfokus pada urusan judol. Sementara itu, di kalangan ASN, sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika kini Komdigi yang semestinya menjadi penjaga gawang untuk memblokir situs perjudian, justru beberapa oknumnya malah menjadi pelindung judol. Namun yang lebih mengenaskan, di kalangan masyarakat biasa pelaku judol justru datang dari kalangan masyarakat bawah, yakni mereka yang berpenghasilan 5 juta rupiah ke bawah. Dari jumlah penghasilan tersebut, sebanyak 73% digunakan untuk judol. Bahkan ada yang menggunakan seluruh penghasilan mereka untuk judol. Laporan terbaru PPATK menyebutkan adanya lonjakan transaksi judol yang nilai transaksinya semakin kecil, baik di sisi bandar maupun pelaku. Mengecilnya nilai transaksi mengindikasikan para pelaku judol adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Dampak lanjutannya, semakin banyak dari pelaku judol tersebut terjerat utang. Temuan PPATK menunjukkan pada 2023, dari 3,7 juta pemain, sebanyak 2,4 juta pemain punya utang di bank. Banyak dari mereka kemudian terjerat pinjaman online, dari pinjol untuk judol. Para bandar judol juga kian terang-terangan mengiklankan diri. Bahkan mereka berani meretas laman lembaga atau organisasi untuk memajang iklan judol. Salah satunya situs perkumpulan pemilu. Perludem yang diretas untuk iklan judol. Kian masifnya dan beraninya agresi judol ke kehidupan masyarakat membutuhkan tindakan dan komitmen penindakan yang luar biasa. Begitu juga hukuman untuk para bandar dan pelaku judol harus maksimal. Untuk mencegah kian masifnya judol, pemerintah sebetulnya telah memiliki instrumen penindakan dan pencegahan judol. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sudah mengaturnya. Pasal 45 ayat 3, undang-undang itu memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal 10 miliar rupiah bagi pelaku judol. Ada juga Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti yang dibentuk OJK, serta Satgas Pemberantasan Judi Online atau Satgas Judi Online yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Namun sejauh ini hukuman terhadap para pelaku judol belum maksimal. Para pelaku judol rata-rata mendapat vonis ringan. Contoh, di Sampit, Kalimantan Tengah, pelaku judol hanya dijatuhi hukuman 7 bulan. Begitu juga di beberapa daerah lainnya, pelaku judol hanya divonis dalam hitungan bulan. Sebagaimana lazimnya kasus darurat, selain hukuman maksimal bagi para pelakunya, komitmen kuat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghentikan aktivitas judol yang sudah sangat meresahkan itu. Pemberantasan harus menyentuh ke akar-akarnya. Sejauh ini, para pelaku yang ditangkap baru pion-pionnya, belum para bandar besar. Penghentian aktivitas judol harus juga ditangani secara komprehensif dari lintas kementerian dan lembaga serta aparat penegak hukum. Polisi, PPATK, Komdigi, Bank Indonesia atau BI harus tegas dan bersinergi untuk mengatasi transaksi judol. Konsistensi aparat penegak hukum dan lembaga berwenang sangat penting dalam pencegahan judol, mengingat dampaknya yang luar biasa merusak. Kita ingin negeri ini merealisasikan mimpi-mimpi meraih kemajuan, bukan negeri pembuat khayalan yang tak pernah jadi kenyataan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Gaudens Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra, ini judul lagi nih Bu. Bagaimana Bu kita menuntaskannya Bu? Silakan Bu. Memang ini rakyat kecil di bawah ini Bung Leo yang sudah dihimpit berbagai kesulitan dalam memperjuangkan kehidupan. Apalagi yang bisa dilakukan kecuali bermimpi. Ya, itu ingin meniru para orang-orang serakah di atasnya yang mempertontonkan kemewahan, tapi dengan memeras secara tidak langsung rakyat kecil ini. Dibentuk Satgas untuk judi online yang ditangkap 6 orang kalau tidak salah waktu itu. Orang-orang kecil yang nggak ada artinya, yang mereka juga hanya pekerja. Pelaku lapangan saja ya. Iya, tapi lihat kenapa judi makin mendunia? Pasti pelindungnya itu kelas dunia juga. Dan siapa yang berani menangkap mereka? Taruh Satgas. Satgasnya mesti dari mana? Dari PBB. Harus orang luar ya. Iya. Nah itu jadi sudah bukan untuk dipertanyakan lagi. Pasti ada orang-orang di belakangnya, orang-orang kuat yang. Baik, Bu Indra, ini pertanyaan terakhir Bu, singkat saja. Masih percaya tidak Bu Indra bahwa judol itu memang masih mau diberantas oleh para pemimpin bangsa ini Bu? Wah, nggak mungkin. Tidak mungkin. Iya, selalu ada saja cara untuk mencari celah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Tidak mungkin katanya Bu Indra diberantas karena diduga ada orang-orang kuat yang melindunginya. Bagaimana Bang? Ya mungkin saja diberantas karena judi online itu bukan kejahatan yang canggih-canggih amat gitu loh. Karena itu syaratnya cuma 2. Negara tidak boleh kalah. Yang kedua ada kemauan untuk memberantasnya. Sepanjang tidak ada kemauan ya tidak akan diberantas. Kenapa tidak canggih? Itu kan ada ekosistem judi online. Yang pertama tuh judi online itu memerlukan apa sih? Ya memerlukan keamanan jaringan internet. Itu berarti ada regulator yang terkait dengan internet. Yang kedua, ada kemudahan untuk menampung uang depositnya dan transaksi keuangan. Itu berarti ada rekening-rekening kan? Betul. Yang ketiga, selalu ada butuh pengamanan di dalam operasionalnya. Itu berarti backing-backingnya. Cuman 3 itu. Dan sampai sekarang, kalau setiap tahun itu PPATK itu mengatakan jumlah transaksi judi itu mencapai triliunan, pertanyaannya, apakah negara pernah memberantas judi online, menangkap para pelaku dan cukong-cukongnya itu senilai triliunan? Enggak kan? Nah itu kan katanya gini Bang, ketika sekian ratus, saya nggak tahu ya, ratus atau ribu situs judi online ditutup, pada saat yang sama muncul lagi lebih banyak lagi situsnya. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau memang mau dilacak lewat rekening bank, itu sering dipakai anonim-anonim, nomine-nomine, sehingga ketika mau ditutup, muncul lagi rekening baru. Itu bagaimana, Bang? Ya, anggap saja kita percaya seperti itu. Tapi faktanya, memang ada ribuan situs online yang sudah dimatikan. Itu artinya penjahat selalu lebih canggih daripada negara. Masa iya sih? Negara tidak bisa lebih canggih dari penjahat. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua terkait dengan transaksi keuangan. Setiap saat kok PPATK itu memelototi transaksi yang diduga dan selalu melaporkan curiga-curiga itu.
Setelah dilaporkan memang ada yang ditangkap. Baru tanggal 2 Mei kemarin itu ditangkap sekitar uangnya itu sekitar 50 miliar yang disita ya. Baik. Apa nggak sampai triliunan? Jadi masalahnya jangan-jangan memang karena tidak mau memberantas ya. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, disebut-sebut ya, memang ada backing besar, backing kuat dari judi online ini di Republik ini. Sehingga kemudian sampai sekarang pun ya tidak pernah tersentuh, ya ditangkap itu hanya pura-pura yang ditangkap pemain-pemain lapangan. Itu benar atau tidak sih Bang isu itu Bang? Ya, relevan dengan pernyataan itu. Ada juga yang mengatakan judi online itu bisa diberantas kalau ada keseriusan dan tidak tergoda dengan aliran uang haram. Itu berarti ada backing-backingnya. Nah, apakah backing itu besar atau kecil itu kita tidak tahu karena memang yang ditangkap itu sedikit, bukan backing utamanya. Tetapi kalaupun dihukum, ada di Kalimantan itu dihukumnya cuma sekian bulan gitu ya. Ringan ya? Ringan sekali, sangat ringan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isu ini kan selalu fluktuatif ya, tergantung isu politik juga. Maksudnya? Kalau ada pergantian isu pergantian pejabat, tiba-tiba judi online itu diberantas. Gitu. Jadi selalu hidup dan tenggelam ini isu ini. Maksudnya ini mendekati isu pergantian pejabat itu? Tetapi mudah-mudahan kemauan dan keinginan untuk memberantas judi online itu memang permanen gitu. Iya dong. Bukan seperti cuaca. Kalau ada isu pergantian pejabat, judi online muncul. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu sih. Baik, kita harap tidak ada lagi yang kemudian memanfaatkan mencari Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.